تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang perdukunan. Sebagaimana kita ketahui, negara kita Indonesia subur akan perdukunan. Bahkan perdukunan ini disiarkan di televisi, disiarkan di radio. Kalau kita baca koran-koran, maka isinya kebanyakan adalah iklan-iklan tentang perdukunan. Ada yang jual azimat, bahkan ada yang jual tuyul, ada yang jual jin, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang jasa-jasa untuk memasang susu untuk kecantikan, susu untuk penglarisan, susu untuk kekebalan, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang mukmin, apa sikap yang harus kita ambil kepada maraknya perdukunan yang hari ini menjamur di Indonesia? Bahkan pengobatannya begitu viral, orang begitu banyak berduyun-duyun untuk berobat dengan mereka. Maka kita harus mengetahui secara syar'i bagaimana aturan Islam tentang berobat kepada dukun. Kaum muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu kepadanya, kemudian tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah satu ancaman buat kita, bahwa ketika kita berani untuk mendatangi dukun, bertanya sesuatu walaupun kita tidak percaya, maka konsekuensi yang harus kita terima, ketika kita beribadah, maka ibadah kita tidak diterima, tidak hanya 1-2 hari, tapi sampai 40 hari. Maka kita harus menghindari segala macam bentuk perdukunan, berobat kepada mereka. Dalam Islam ada tata cara bagaimana kita berobat, hal-hal yang diperbolehkan dalam pengobatan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, paranormal, kemudian bertanya sesuatu dan percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun, paranormal, maka dia telah keluar dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai seorang mukmin haruslah kita lebih waspada. Kenapa? Karena kita tidak mau iman kita rusak. Kita tidak mau keyakinan yang selama ini kita pegang, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah petunjuk, itu rusak hanya gara-gara kita mendatangi dukun. Seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini para dukun sudah pandai. Pandainya gimana? Dia merubah penampilan, dia merubah cara berpakaian, dia merubah tata cara dalam pengobatan, sehingga seolah-olah dalam kasat mata zohir dia melakukan pengobatan yang diperbolehkan dalam Islam. Apalagi dia menggunakan pakaian-pakaian ala-ala ustadzah, ala-ala ustadz. Makanya ada orang-orang yang berpura-pura menjadi ustadz, dukun, tapi mereka berpura-pura menjadi ustadz. Maka ini kita perlu waspadain, dan kita harus tahu apa ciri-ciri mereka, sehingga kita dapat menghindar daripada tipu daya dukun yang berpura-pura menjadi ustadz ini. Karena ini fenomenanya sangat banyak sekali di Indonesia.
Dan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang terjebak. Kenapa? Karena ustadz-ustadz dukun yang berpura-pura jadi ustadz ini malah kadang-kadang ya diterima di televisi, kemudian disiarkan di televisi, sehingga kemudian dia lebih terkenal, kemudian orang berbondong-bondong berobat kepada dia, padahal cara pengobatan yang dia lakukan tidaklah mengikut daripada tuntunan yang diajarkan dalam Islam. Maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri mereka, dukun-dukun yang berpura-pura menjadi ustadz ini. Ada beberapa ciri khas dukun yang kita bisa lihat secara zahir. Yang pertama, biasanya dukun kalau kita datang berobat, maka dia akan bertanya nama kita dan nama ibu kandung kita. Ya, nama kita dan nama ibu kandung, dan ini wajib, syarat utama. Ya, maka kalau kita melihat, kita datang kepada seorang perawat, terapis, ya, praktisi pengobatan, kemudian dia bertanya nama kita dan nama ibu kandung, maka dicurigai dia adalah dukun. Walaupun cara pengobatannya mirip-mirip seperti cara-cara Islami. Kemudian yang kedua, yang lebih menguatkan lagi adalah ketika kita berobat, dia bertanya hari lahir dan pasarannya. Ya, seperti lahirnya harinya hari apa? Seperti hari Kliwon, Legi, Pahing, Pon, atau Wage. Ya, kita ditanya hari lahir kita apa. Untuk apa? Kalau dia sudah bertanya nama, kemudian dia akan menerawang atau melihat kondisi sakit kita apa. Tanpa kita sebut apa keluhan-keluhan penyakit kita, dukun ini akan secara otomatis mengetahui apa keluhan-keluhan kita. Bahkan dia tahu masa lalu kita, dia juga akan tahu masa depan kita. Maka ini adalah ciri-ciri perdukunan. Yang ketiga, ciri-ciri mereka adalah memberikan mantra-mantra tertentu. Kadang-kadang mereka memberikan ayat tertentu yang diamalkan secara khusus. Ya, seperti itu. Jadi, setelah kita berobat kepada dia, kemudian kita pulang, maka dia akan memberikan amalan-amalan tertentu yang tentu amalan ini tidak ada contoh dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Maka ini adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh para dukun yang berpura-pura menjadi ustadz. Yang keempat apa? Yang keempat kemudian meminta sesaji. Ya, ketika kita datang ke tempat dia, maka biasanya dia akan meminta sesaji atau sajen, apapun bentuknya. Ya, kadang-kadang dia meminta ayam hitam, kadang-kadang dia meminta ayam putih, kambing, atau bunga, ya, bunga 7 rupa dari satu taman, ataupun kemudian terkadang dia meminta hal-hal tertentu yang kita harus penuhin, seperti buah-buah tertentu, kemudian barang-barang tertentu yang kita harus penuhin, dan ini menjadi syarat utama kita boleh berobat kepada dia. Bisa juga dalam bentuk telur, bisa juga dalam bentuk binatang-binatang yang aneh, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah memberikan bekal azimat. Ya, kita pulang dari rumah dia setelah kita berobat, maka dia akan memberikan zimat atau rajah atau wafak atau haikal isim kepada kita. Apa itu? Azimat sebagaimana yang kita ketahui, misalkan keris, kemudian batu aki, atau kemudian dia kasih tombak, atau dia kasih kalung, ya, kalung jimat, atau benang, ya, benang warna-warni yang kemudian diikatkan di pinggang, diikatkan di tangan, seperti itu. Maka ini ciri-ciri dukun. Atau dalam bentuk wafak atau isim. Wafak atau isim itu gimana? Bentuk wafak atau isim itu adalah sesuatu yang dituliskan di kertas. Bisa jadi yang dituliskan itu adalah tulisan-tulisan Arab. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada makna dan arti yang bisa kita simpulkan dari tulisan-tulisan tersebut. Ya, maka ini menjadi raja, wafak. Yang ini juga merupakan ciri-ciri khas perdukunan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhin. Jangan datang lagi ke situ, dan kita harus bertaubat kepada Allah. Karena kalau kita tidak bertaubat, maka ini adalah salah satu perbuatan kesyirikan. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah mencabut sihir dengan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien, seperti mengeluarkan paku, mengeluarkan tulang, mengeluarkan pecahan kaca, mengeluarkan rambut,
atau mengeluarkan penyakit. Ya, jadi contohnya bagaimana? Kalau misalkan kita sakit, misalkan sakit di kepala, kemudian dia baca-baca di kepala, ya, dengan suara yang kita tidak dengar. Kemudian tiba-tiba dia cabut ada paku. Dia cabut tiba-tiba ada pecahan kaca. Maka ini adalah ciri khas pengobatan perdukunan. Karena dalam konsep pengobatan ruqyah syariah, biasanya pasien ketika diruqyah sihirnya tidak keluar. Tapi kalau ada orang yang melakukan pengobatan kemudian sihirnya keluar dalam bentuk benda-benda seperti itu, paku, jarum, kaca, maka ini adalah ciri khas daripada perdukunan. Ya, seperti itu. Atau bahkan penyakitnya keluar. Ya, kalau di Indonesia itu dikenal ada pengobat ya yang katanya ustadz atau kiai, kemudian ketika dia mengobatin misalkan kita sakit kanker, cancer, kemudian dia bedah cancernya, kemudian dia keluarkan cancernya, dia letak di piring atau di mangkok dan dia tunjukkan inilah kanker yang membuat kamu sakit, ya. Atau kalau misalkan kita ada sakit usus buntu, maka kemudian dia operasi, ya. Jadi operasi gaib ini adalah ciri-ciri perdukunan. Yang bisa melakukannya hanyalah dukun, seperti itu. Ini ciri khas daripada mereka. Maka kalau kita mendatangi ya pengobat atau praktisi pengobatan yang kemudian dia menggunakan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara membedah, kemudian mengeluarkan sakit kita dalam bentuk jarum, paku, dan lain sebagainya, ini adalah ciri-ciri dukun yang harus kita hindarin. Karena kalau kita datangi, konsekuensinya tadi dua. Kalau kita nggak percaya, ibadah kita 40 hari tidak diterima. Kalau kita percaya, maka kita keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ciri-ciri mereka akan menulis sesuatu di kertas, kemudian dibakar dan asapnya dihirup. Ya, kita disuruh menghirup asap dari tulisan yang dia baca di kertas. Yang kedelapan, memberikan informasi gaib tentang keberadaan makhluk gaib. Jadi praktisi pengobat ini, dia bisa memberikan kabar tentang sesuatu yang gaib, ya. Bisa melihat jin, bisa menangkap jin. Jadi kalau ada peruqyah yang mengaku melakukan ruqyah syariah, tapi dalam prakteknya dia menangkap jin, dimasukkan ke dalam botol, ya. Nah, maka ini adalah ciri-ciri dukun, ya, yang harus kita hindari berobat kepada dia. Karena dia sebetulnya hakikatnya bukanlah ruqyah syariah. Kenapa? Karena dia bisa melihat jin, kemudian dia bisa menangkap jin, kemudian dia bisa merasakan keberadaan jin. Jadi ketika kita datang, dia sudah tahu dalam tubuh kita itu jinnya ada berapa, sihirnya yang kirim siapa. Jadi dia langsung bisa berdialog tanpa adanya ruqyah syariah, proses ruqyah syariah, dia langsung sudah tahu, ya. Artinya ada penghubung, dan orang yang melakukan seperti ini dipastikan dalam tubuhnya juga ada jin. Yang kesembilan, ciri-ciri mereka adalah mereka akan menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan gaib, ya, yang katanya bantuan Allah langsung. Terkadang dia mengatakan dia punya dibantu oleh khodam dari malaikat, atau memiliki jin Islam, teman dari jin Islam yang membantu. Kemudian kadang-kadang juga melakukan operasi secara gaib. Artinya kalau kita sakit jantung, operasi kita di jantung secara gaib, tapi tidak ada pembedahan, ya, dan sakitnya dikeluarkan. Maka ini ciri-ciri dukun. Ya, dia mengatakan bahwa dia punya kekuatan gaib. Dan ini fenomena ini banyak sekali terjadi, ya. Baik di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, ada ustadz-ustadz yang kadang-kadang menjadi muadzin, kadang-kadang jadi imam di masjid, tapi melakukan pengobatan ini yang mereka mengatakan ini ilmu hikmah. Artinya ilmu karomah yang mereka miliki, sehingga mereka bisa membedah seseorang secara gaib, mengoperasi seseorang secara gaib, kemudian mengeluarkan penyakitnya. Maka ini adalah ciri khas daripada pengobatan perdukunan. Orang yang melakukan hal tersebut harus bertaubat dengan cara-cara yang dia lakukan tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-10, ciri-ciri mereka bisa meramal kejadian yang sudah atau yang akan terjadi. Jadi ketika dia melihat kita, dia tanya nama kita dan nama ibu kandung kita, kemudian dia tanya tanggal dan hari lahir kita, seperti misalkan Kliwon, Legi, Pahing, atau Pon, maka kemudian dia bisa meramal kita, ya. Dia bisa menceritakan tentang kehidupan kita.
Bahkan dia bisa menceritakan tentang masa lalu kita. Kemudian dia juga bisa meramal apa yang terjadi untuk hari esok. Ya, tentu ini adalah permainan jin, permainan setan yang membisikkan kepada dirinya adanya hubungan antara dia dengan setan, sehingga setan memberikan kabar gembira, tentang pasien dia ini. Dan ini adalah ciri khas perdukunan. Yang ke-11 apa? Yang ke-11 adalah memberikan amalan yang menyelisih sunnah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau amalan-amalan yang nampaknya bagus tapi tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh. Ada orang yang ketika berobat dengan orang seperti ini, praktisi pengobat yang tidak syar'i ini, kemudian orang tersebut disuruh untuk sholat di depan kuburan wali, atau disuruh tawaf di kuburan wali, kemudian disuruh bertapa untuk menyendiri di gua-gua, kemudian menyendiri dan kemudian sambil bertasbih dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah cara-cara yang tidak pernah diajarkan dalam Islam dan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang kemudian perlu kita hindarin. Seperti itu. Kemudian salah satu contoh seperti puasa-puasa. Biasanya praktisi ilmu tenaga dalam ketika dia mau mengambil ilmu, maka dia akan diperintahkan untuk puasa, seperti puasa mutih. Ya, puasa mutih itu apa? Puasa 11 hari berturut-turut, makannya, sahurnya pakai nasi putih, bukannya nasi putih juga. Atau ada yang ekstrim lagi, puasa putih ini sahurnya pakai air putih saja, kemudian bukanya pakai air putih saja 11 hari berturut-turut. Maka ini adalah ciri-ciri perdukunan. Sekalipun secara penampilan dia seperti ustadz, tapi sebetulnya dia adalah dukun yang berpura-pura menjadi ustadz, karena praktek-praktek yang dia lakukan adalah praktek perdukunan. Yang berikutnya apa? Yang ke-12 adalah menggunakan benda-benda bekas pasien atau kliennya. Jadi ketika kita mau berobat sama dia, maka cukup membawa baju bekas. Boleh juga pakai foto. Kemudian benda-benda bekas pakai pasien, kemudian foto, itu menjadi media ya bagi praktisi pengobatan tersebut untuk mengobati pasiennya. Jadi nggak perlu datang, tapi cukup dibawa baju bekasnya. Dan ini praktek seperti ini juga sering dilakukan ketika ada orang yang hilang. Kalau ada orang yang hilang, maka yang dukun lakukan adalah ambil baju bekasnya. Maka kemudian diambil baju bekas, kemudian dimantra-mantrain, kemudian diterawang orang ini hilangnya kemana. Seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak syar'i, yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan pelakunya adalah dukun yang berpura-pura berkedok menjadi ustadz, seperti itu, dan kita harus menghindari mereka. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang ke-13 adalah melakukan pemagaran atau pembentengan gaib terhadap orang, barang, rumah, atau tempat usaha agar tidak ada gangguan dari makhluk gaib. Contohnya pemagaran pada diri kita. Ditulis ya di sini rajah-rajah dalam tubuh kita. Ya, maka ini adalah ciri perdukunan. Atau pemagaran di rumah. Ya, dipaku-paku di setiap sudut rumah. Kemudian di luar ditanam telur, ya, di sudut sana ditanam benda-benda apa ya seperti itu, sehingga dengan niat agar rumah kita tidak dimasuki oleh jin, agar manusia ini rumah kita tidak terganggu secara gaib. Kemudian juga begitu juga tempat usaha, kemudian dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia itu saya pernah menemukan cara-cara pemagaran rumah, yaitu dengan menggunakan kain putih, kemudian dimasukkan tanah, kemudian dikasih lada hitam, dikasih benda-benda, kemudian dibacakan mantra, diikat. Ya, kemudian dibuat dalam jumlah banyak, belasan, kemudian diletak di setiap sudut-sudut rumah, ditaruh di mobil, kemudian ditaruh di kantor, ditaruh di kamar, dengan niat agar rumahnya terlindung daripada gangguan-gangguan secara gaib. Begitu juga orang-orang yang memagari rumahnya dengan amalan-amalan. Contohnya ada doa-doa yang diajarkan oleh para dukun-dukun yang berpura-pura jadi ustadz ini. Artinya doa-doa yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, tapi ini diajarkan dengan niat-niat agar rumahnya ini terbentengi dari secara gaib
dari makhluk-makhluk gaib atau dari orang-orang yang jahat. Maka ini sebetulnya adalah amalan-amalan syaitan, amalan-amal yang mendatangkan ya keridhaan syaitan sehingga setan membantu dirinya. Dan ini perlu kita hindarin karena banyak mudarat yang nantinya akan berdampak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, kita hendaklah faham hal-hal yang menyebabkan seseorang itu divonis menjadi dukun. Hal-hal yang dapat menjerumuskan kita berobat kepada perdukunan. Kita harus paham, pelajari betul-betul sehingga kemudian kita bisa menghindarin tertipu, terjebak dalam pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i yang kemudian menjadikan iman kita tergadai. Barakallahu fikum, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.